persaingan atau kontestasi apapun di Indonesia ini, karena kita adalah sama-sama bersaudara satu negara. Kita ini bersaudara bahkan seagama bagi sesama umat Islam. Kita ini disatukan oleh cita-cita perjuangan yang sama sebagai satu bangsa. Maka kontestasi atau persaingan apapun adalah fastabiqul khairat. Maka tidak boleh saling menghancurkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu, al-maghfurlah Maulana Syekh dalam perjalanan perjuangan beliau mencontohkan kepada kita bahwa kita sebagai Nahdliyin harus ikut aktif dalam apa yang kita pandang kebaikan dan kemaslahatan untuk umat dan untuk bangsa. Maka di dalam pemilihan yang akan datang, ya kita harus ikut aktif dengan cara yang baik. Ada dua pasangan. Kita memilih pasangan Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Kenapa? Pertama, kalau bagi saya, beliau sungguh-sungguh bekerja. Memang tidak pandai berkata-kata, tapi sungguh-sungguh bekerja. Sungguh-sungguh bekerja. Bahkan mungkin tidak ada pemimpin yang paling banyak dihina melebihi beliau. Luar biasa hinaannya, hujatannya luar biasa, fitnahannya luar biasa. Bahkan sampai pada hal-hal yang sangat inti menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau. Jadi hobi bagi sebagian orang. Tapi alhamdulillah, yang kita saksikan bersama, walaupun fitnah demi fitnah itu tidak pernah putus, tapi beliau tetap bekerja, sungguh-sungguh bekerja. Dulu 2014 beliau kalah di NTB. Bahkan kekalahan di NTB itu termasuk kekalahan yang paling besar. Tapi ketika beliau memimpin, tidak ada kekesalan apalagi kemarahan. NTB ini bukanlah daerah yang pemilihnya itu puluhan juta. NTB ini bukanlah daerah yang istilahnya menentukan paling utama untuk pemenang pemilihan presiden. Penduduk atau hak pilih kita 3 juta sekian. Itu kira-kira sama dengan Kabupaten Bogor, satu kabupaten saja di Pulau Jawa. Tapi beliau
yang saya saksikan tidak kurang-kurang turun dan berusaha untuk membangun NTB. Kalau bicara tentang mau menang, fokus saja di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu lebih dari 50% penduduk atau hak pilih di Pulau Jawa. Tapi tidak. Bahkan di daerah yang beliau kalah, tidak mendukung beliau, beliau tetap sungguh-sungguh memberikan perhatian untuk memajukan NTB. Kalau terkait dengan fitnah-fitnah tentang agama beliau, tentang beberapa isu yang menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau, saya orang yang melihat dan saya bukan orang yang gampang ditipu. Saya orang yang melihat bahwa ibadah beliau bukanlah ibadah dari orang yang baru belajar syariat sekarang. Bukan santri, tidak seperti tulab ma'had tentu. Dalam sisi misalnya muntamaseh-masehang, ya. Dari sisi kefasihan, mengucapkan huruf demi huruf hijaiyah, ya beliau bukan santri. Tetapi dari apa yang saya saksikan dan yang kita saksikan itulah sekuat-kuat persaksian, insya Allah beliau seorang muslim yang baik. Insya Allah beliau seorang muslim yang baik. Bertahun-tahun dihina, dianggap berpura-pura, sampai pada titik di mana kemudian terjadi arus balik. Ternyata apa yang merupakan kenyataan itu berbeda dengan apa yang selama ini kita dengar. Tentu bapak-bapak dan ibu memimpin negara sebesar Indonesia tidak bisa diukur hanya dari satu aspek kecil saja. Memimpin Indonesia ini bukan sesuatu yang mudah. Jangankan memimpin Indonesia, memimpin NTB saja bukan sesuatu yang mudah. Banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, tapi beliau terus bekerja dengan sungguh-sungguh. Ada hal-hal yang belum tercapai, ada masalah-masalah yang belum terselesaikan, itulah yang menjadi harapan kita kalau beliau ditakdirkan oleh Allah untuk memimpin kembali Indonesia, apa-apa yang belum selesai itu dapat beliau tuntaskan. Termasuk apa-apa yang sedang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat.
Dan bagi kita warga Nahdlatul Wathon, beliau memberikan pengakuan negara terhadap pendiri Nahdlatul Wathon sebagai pahlawan nasional. Kalau mau main politik, maka Al-Maghfurlah itu tidak akan diberikan pahlawan nasional 2017, tapi akan diberikan sekarang. Tapi memang dalam pembicaraan dengan beliau itu, beliau ingin menghargai. Beliau tahu bahwa Al-Maghfurlah Maulana Syekh adalah pionir bagi pembangunan keislaman dan kebangsaan. Jasa-jasanya terus mengalir dari generasi ke generasi, nilai-nilai perjuangannya terus merubah wajah Nusa Tenggara Barat. Tidak ada keraguan, beliau memberikan pengakuan negara. Bandara juga bagian dari penghormatan beliau. Maka bagi kita warga Nahdlatul Wathon, ajarna ita adik tahu balas budi li dengan siwah bagus li ita. Paham sih dah? Paham? Ajarna ita balas budi li dengan siwah bagus li ita. Dan kebagusan itu bukan kebagusan si terpaksa ngebeng ita ndek. Mundik ngebeng ita endah denara apa-apa, dia tebau nuntut endah. Tapi kebagusan sini adalah pilihan. Memang ia milih ngebeng kebagusan, kemuliaan, penghargaan. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Maka paham-paham bapak-bapak ibu nggih? Paham-paham. Terakhir yang keempat, ada hal-hal yang terus-menerus sampai sekarang didengungkan. Salah satu di antaranya adalah bahwa umat Islam pada masa Bapak Presiden Jokowi ini ditekan. Lalu diberikanlah contoh kriminalisasi ulama. Lebih spesifik lagi, contoh kriminalisasi ulama adalah apa yang menimpa Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Benar enggak? Tetu atau ndek ini? Mari kita uji. Pertama, secara umum ada ungkapan bahwa umat Islam di Indonesia ini dipersulit. Ada kriminalisasi. Bahkan direkam, yang ngomong itu direkam. Tidak usah sampaikan namanya, direkam. Ustadz. Wah. Kriminalisasi ulama di Indonesia, kita ini umat Islam digencet, kita ini ditekan. Yang ngomong itu adalah orang yang punya ratusan majelis taklim. Yang ngomong itu hari-hari sering muncul di TV. Kalau memang ulama atau umat itu ditekan, tidak mungkin dia akan bisa keliling dari satu tempat ke tempat lain. Tidak mungkin dia akan bebas menyuarakan, masuk TV kemana-mana. Itu sama dengan orang yang kena mangan
mangan pelalah. Dia makan pelalah sate, makan sampai bekas bumbu sate masih ada di mulutnya, lalu dia bilang, susah zaman Pak Jokowi ini kita tidak dapat makan. Haluhu yukadzibu qawlahu. Dia sendiri bebas kemana-mana, muncul di TV, di media sosial, segala macam pengajiannya di mana-mana, diundang di mana-mana, pergi dari satu kota ke tempat lain. Sekarang dia menikmati itu, lalu dia teriak-teriak, kita digencet apanya Pak? Tidak ada negara mayoritas muslim di dunia ini yang berislamnya sebebas di Indonesia. Apakah misalnya di Turki, bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan ada tablik akbar di tengah jalan? Pergi ke Saudi buat tablik akbar, majelis pengajian di masjid-masjid, bisa? Apakah di negara-negara lain, di Mesir, di Arab Saudi, di Turki, di negara-negara Islam yang maju, yang dianggap sebagai contoh-contoh, ada orang bisa naik menjadi khotib tanpa ada surat resmi izin dari pemerintah? Tidak bisa. Di Mesir kalau naik mimbar tanpa ada izin resmi dari Kementerian Auqaf, turun lagi. Tidak bisa. Di Indonesia saja, siapapun yang takmir masjidnya minta jadi khotib, naik dia khutbah. Kadang-kadang khutbahnya bukan membuat orang tenang, membuat orang resah dan gelisah. Itu bebasnya di Indonesia. Majelis-majelis taklim, ya Allah. Dulu pernah saya menemani tamu dari Mesir. Begitu lewat di Jakarta, ada besar pelang tentang pengajian dari seorang tokoh. Bertanya, ini siapa? Oh, pengajian, Syekh. Pengajian apa? Saya sampaikan, oh pengajian begini. Tempatnya di mana? Ya, di masjid. Bagaimana caranya? Ya dibuatkan terop, bahkan sampai jalan. Dia noleh kepada saya. Pengajian di tengah jalan? Noleh kepada saya. Tidak mungkin terjadi di mana-mana. Polisi ikut mengamankan, lalu lintas dialihkan. Itulah bebasnya kita berislam di Indonesia. Lalu masih kita bilang kriminalisasi. Bahwa ada hal-hal yang perlu disempurnakan, iya. Bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ya harus. Tetapi zolim kita kepada kita sendiri sebagai bangsa kalau mengatakan bahwa kita tidak bisa berislam dengan baik di Indonesia. Ada yang pernah menghalangi untuk kita melaksanakan syariat Islam? Sholat 5 waktu, pergi ke masjid. Tidak kurang masjid di Indonesia ini. Yang sering disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla itu, Indonesia adalah negara yang paling banyak masjid dan musolanya. 800.000 masjid dan musola seluruh Indonesia. Tepuk tangan. Tepuk tangannya untuk masjid dan musolanya. Ya. Jamaahnya masih kurang. Jadi tidak kurang-kurang. Kalau di tempat-tempat yang lain yang menjadi pemikiran bagaimana mencukupkan jumlah rumah ibadah, jumlah masjid. Kalau di Indonesia yang jadi pikiran bagaimana mengisi masjid. Tetua tonde. Tetua tonde. Mau berekonomi secara islami di Indonesia, oh undang-undangnya lengkap. Tidak kurang undang-undangnya. Yang kurang apa? Semangat umat Islam untuk menggunakan undang-undang itu. Bank-bank syariah itu sudah banyak. Termasuk terakhir Bank NTB Syariah. Kita konversi penuh menjadi bank syariah. Wadahnya sudah ada, lengkap. Mau munakahat, mau
melaksanakan tuntunan-tuntunan bersuami istri, menikah, dan semua kaitannya secara Islami. Indonesia lengkap undang-undangnya. Mau berwakaf secara Islam, Indonesia ada undang-undang wakafnya. Semua diatur. Itulah fasilitasi. Sehingga kalau sebagian ulama mengatakan negara Islam itu pertama adalah negara yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim, Indonesia sudah masuk di situ. Negara Islam adalah negara yang tazharu fihi syara'iul Islam, yang bisa ditampakkan syiar Islam secara terbuka. Dicontohkan oleh Imam Nawawi, sholat 5 waktu. Di Indonesia ini bukan hanya sholat 5 waktu, sholat sunnahnya pun bisa secara terbuka. Banyak majelis-majelis tahajud bersama. Bahkan tidak seperti yang ada di Saudi, di Mesir, dan negara-negara yang lain, bahwa loudspeaker masjid itu hanya berbunyi ketika azan. Di Indonesia tidak sedikit loudspeaker yang sudah bunyi setengah jam sebelum azan, walaupun di situ tidak ada orang ya. Nyala loudspeakernya, ngaji panjang, habis itu panjang. Di mana mau lihat? Pergi ke Turki, coba dengar di situ. Ada ndak? Sebelum sholat itu ada ngaji 10 menit, setelah sholat ada ngaji? Ndak ada. Ada ndak majelis taklim yang menggunakan speaker masjid? Setelah misalnya zuhur kemudian pakai speaker pengajian, atau setelah maghrib di Turki, di Mesir, di Saudi, ada ndak? Kalaupun pengajian itu ada, dia pakai speaker dalam, tidak menggunakan speaker luar. Jadi jangan termakan oleh hasutan bahwa di Indonesia ini kita berislam susah. Tidak, ruangnya sangat lebar, kesempatannya sangat luas. Bahkan kita sendiri yang sering tidak mampu menggunakan kesempatan dan ruang itu. Secara khusus sering dicontohkan dengan Al-Ustadz Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Beliau ini seorang da'i besar. Saya ingat terakhir saya bersama beliau di Darul Habib, namanya pondok pesantren di Sukabumi, pada waktu acara, kalau tidak salah, Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Habib Naufal Al-Kaf, pimpinan pondok itu mengundang saya, dan kebetulan mengundang beliau juga ternyata. Dan kami baca kitab bergiliran. Saya baca kitab Manaqib salah seorang habaib. Lalu setelah saya baca, Habib Rizik menyambung dengan bacaan. Beliau seorang dai, tokoh. Dikatakan dan dicontohkan oleh banyak pihak bahwa pada masa Bapak Jokowi ini ada kriminalisasi. Contohnya kepada Habib Rizik. Apa yang sebenarnya sekarang terjadi? Benar bahwa Habib Rizik pernah ditersangkakan, tapi kemudian di SP3-kan. Ada proses hukum, lalu SP3. SP3 itu artinya tidak masuk pengadilan, apalagi masuk penjara. SP3 itu stop prosesnya. Di masa sebelum Pak Jokowi, Habib Rizik tidak hanya ditersangkakan, bahkan beliau diterdakwakan, diadili, dipenjara, dan menghabiskan waktu hukuman di penjara sampai beliau bebas. Kenapa pada waktu itu tidak ada yang mengatakan kriminalisasi ulama? Apakah
Masih tidur seperti Ashabul Kahfi dan baru sekarang bangun? Ini pertanyaan sederhana. Kemana Anda dulu ketika beliau di penjara? Kenapa Anda tidak mengatakan bahwa pemerintahan sebelum Pak Jokowi kriminalisasi ulama? Tidak ada yang ngomong begitu. Padahal yang dialami dan yang diderita oleh Habib Rizik Syihab itu jauh lebih berat dari sekarang. Kalau sekarang tersangka tapi selesai SP3, tidak jadi karena tidak cukup bukti. Tapi kalau dulu tidak hanya tersangka, terdakwa, terpidana, menunaikan hukuman, mana yang sekarang membela beliau itu dulu? Mana? Artinya apa Bapak-bapak? Suara-suara yang menggunakan nama beliau sebagai alasan terjadi kriminalisasi ulama, suara-suara itu semata-mata adalah suara mereka yang tidak suka kepada presiden. Karena tidak suka saja. Kalau memang betul ukurannya adalah apa yang menimpa beliau, justru beberapa tahun yang lalu jauh lebih berat. Tapi dulu tidak ada Pak Jokowi masalahnya. Dan tidak ada kepentingan politik. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara, terkait dengan isu-isu seperti ini, mari kita kembalikan kepada kenyataan. Apakah ada benar bahwa kita sebagai umat Islam ini tersulitkan di dalam mengamalkan Islam di Indonesia? Nih saya tanya, muslimat ada merasa sulit? Lalu ngaji susah? Sembahyang susah? Apa Malik? Taik haji susah? Ya memang susah kalau taik haji, tapi susahnya bukan karena pemerintah bikin susah, tapi karena kuotanya terbatas. Tapi tidak ada hal yang menunjukkan dengan nyata bahwa ada kriminalisasi atau ada upaya untuk meminggirkan umat Islam. Ini saya sampaikan Bapak-bapak, mengajak kita semua berpikir, apa yang kita baca di media sosial itu sebagian besarnya itu hoax, bohong. Apalagi yang ajaib-ajaib. Ajaib-ajaib. Ada katanya tiba-tiba surat suara sudah tercoblos, ternyata bohong. Satu persatu ketahuan bohong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi Bapak-bapak, Ibu, Saudara, bagi kita ini adalah fastabiqul khairat. Kedua pasangan calon ini adalah putra-putra bangsa terbaik. Tapi kita semua warga Nahdlatul Wathon, saya ajak untuk kompak semuanya. Kompak semuanya untuk bersama-sama kita mendukung pasangan Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin. Siap Bapak-bapak Ibu? Siap Bapak-bapak Ibu? Alhamdulillah. Silahkan disampaikan kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman-teman, kepada sahabat. Luruskan bahwa kita di Indonesia ini adalah bangsa, adalah umat yang sangat lapang di dalam kita berislam. Tidak ada hambatan apapun. Tentu sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Karena kita juga diperintahkan untuk menegakkan aturan, menegakkan hukum. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, yang terakhir, yang kelima, ada kader-kader kita yang sekarang sedang berjuang dan berikhtiar. Saya minta Bapak-bapak tanpa kecuali ya untuk mendukung kader-kader perjuangan kita. Kader-kader Nahdlatul Wathon, baik di tingkat DPR RI, ada DPD, ada
DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, terus bersama-sama. Dukung dengan niat untuk menjadi jalan sampainya suara kita kepada pemerintah, sampainya aspirasi kita agar bisa ikut aspirasi itu di dalam membentuk masa depan kita di NTB dan juga di Indonesia. Saya minta bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tidak bisa menyebut menyebut secara detail ya, tapi paham bapak-bapak ibu? Nah, ada contohnya ada Haji Muhammad Samsul Lutfi, ada Tuan Guru Haji Hasanain, ada Bapak Haji Heru Rizal, ada Bapak Haji Irzani, dan banyak lagi kader-kader kita. Saya minta sebagai warga Nahdlatul Wathon, maka bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membantu. Inilah yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi ini berfastabiqul khairat. Walaupun kita mendukung pasangan Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin, tapi kita tidak boleh menistakan, menghujat pasangan yang lain, pasangan Bapak Prabowo dan Bapak Sandiaga Uno. Semuanya kita hormati, tapi kita punya pilihan. Siapa pilihan kita, Bapak Ibu? Nah, siapa pilihan kita? Paham sudah? Paham Bapak Ibu nggih? Dende mele termakan isi hoax. Dari sekarang sampai April, serbuna HP sudah. Serbuna HP sudah macam-macam. Dende termakan. Bersihkan HP-nya dari yang begitu-begitu. Kalau ada grup yang mengajak untuk memfitnah, buang saja, keluar dari grup itu, keluar, tidak usah. Dia ngerombok pahala anda, minak mata anda sida doang kita hal-hal silengi lagi, baca sesuatu silengi, dengar sesuatu silengi, pulang. Ada kan diisi handphone sida si pengajian, ngaji murotal, solawat, no, ini ada bergrup-grup WA doang. 77%, 77% dari pengguna media sosial itu menjadikan WhatsApp dan grup WhatsApp sebagai sumber informasi utamanya untuk media sosial. Ini keruan wahli aras. Hajat dari politik ini, mudah-mudahan kita semakin kokoh sebagai bangsa. Mudah-mudahan semakin kokoh, dan apa yang kita akan rasakan setelah April itu adalah apa yang kita lakukan pada hari-hari ini. Kalau kita menyebarkan kebohongan dan saling hujat, maka nanti kita akan merasakan perpecahan yang luar biasa. Tapi kalau terus kita jaga semangat persaudaraan, ya namanya pilihan, yang namanya pilihan, ya pasti ada yang berbeda-beda. Tapi kita sebagai warga Nahdlatul Wathon kompak. Ada perbedaan dengan yang lain, kita hormati. Mungkin itulah pandangan dan ijtihadnya. Pandangannya seperti itu, silahkan. Tidak boleh saling memaksakan. Tapi bagi kita sekali lagi, pilihan kita, dukungan kita, dan kerja-kerja kita dalam beberapa waktu ke depan sampai tibanya 17 April itu adalah dalam barisan Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bagaimana pelaksanaannya? Insya Allah di sini ada Pak Gubernur. Pak Gubernur ini juga sudah janji sama Pak Jokowi. Ada Ibu Wakil Gubernur. Ibu Wakil Gubernur juga sudah janji sama Pak Jokowi. Jadi nanti akan dilihat bagaimana pelaksanaan janji dan komitmennya. Ya. Jadi ikhtiar-ikhtiar ke depan akan dipimpin oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, Ibu Wakil Gubernur. Walaupun tidak dengan bahasa
tim ses resmi, tapi beliau yang bertanggung jawab insya Allah untuk terus bekerja dan memastikan mudah-mudahan ikhtiar kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makasih Dr. Zul ya. Ya, Ibu Wagub juga terima kasih. Ya, dan insya Allah ya kita niatkan ini bagian dari fastabiqul khairat. Tiang lunas maaf sebagai pimpinan kalau ada hal-hal yang masih belum maksimal dapat terlaksana, tapi kita terus bekerja dan bangunlah silaturahim dengan semua pihak, dengan semua organisasi-organisasi Islam, seluruh kelompok masyarakat, dan bahkan ke saudara-saudara kita yang non-muslim. Kita semua ini adalah bagian dari satu wadah bersama yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon maaf banyak kekurangan dan kekhilafan. Al-afu minkum wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.